Halo semuanya, balik lagi sama aku, Ahsan. Seri ini akan menyajikan alur cerita Chainsaw Man berdasarkan mangganya. Jadi buat kamu yang penasaran dengan ceritanya tapi males baca mangganya, cocok banget ikutin seri ini. Dan kalau kamu suka konten ini, tolong like dan subscribe-nya. Oke, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Setelah Denji mengamuk, Denji diberikan dua pilihan oleh seorang cewek cantik. Mau dibunuh sebagai iblis atau mengikuti si cewek sebagai manusia. Kalau Denji memilih ikut dengan si cewek, Denji akan diberikan makanan yang layak seperti yang diimpikannya. Denji tanpa ragu memilih mengikuti cewek tersebut. Buat kamu yang belum nonton episode satunya, bisa klik tulisan yang ada di pojok kanan atas video ini. Oke, mari kita lanjut ke chapter selanjutnya. Chapter 2 diawali dengan scene di mana Denji dan sang cewek berada di dalam mobil. Tiba-tiba perut Denji bunyi dengan keras, karena Denji kelaparan. Kebetulan sang cewek juga belum sarapan. Dia mengajak Denji untuk sarapan bersama di rest area. Tapi Denji tidak langsung mengiyakannya, soalnya dia tidak punya uang sepeser pun. Tapi sang cewek bilang pada Denji, kalau Denji boleh memakan apapun yang dia mau. Karena untuk kali ini sang cewek akan membayar semuanya. Lalu sang cewek juga memberikan jasnya pada Denji, karena kalau Denji telanjang dada akan terlihat sangat mencolok. Saat itu, Denji langsung jatuh cinta sama sang cewek. Ya, gimana gak jatuh cinta? Denji yang gak pernah merasakan keramahan seumur hidupnya, tiba-tiba diperlakukan sangat baik oleh seorang cewek cantik. Udah mah cantik, baik pula. Wajar banget Denji jatuh cinta pada cewek tersebut. Singkat cerita, mereka sampai ke rest area. Denji memesan udon dan frankfurts. Belum juga makanannya dibuat, udah ada bapak-bapak yang berlumuran darah sambil meminta tolong. Lalu sang cewek langsung menunjukkan identitasnya yang merupakan Devil Hunter dari Biro Keamanan Publik. Bapak itu bilang kalau putrinya diculik oleh iblis dan dibawa ke dalam hutan. Kare udon pesanan sang cewek sudah selesai dibuat. Lalu cewek tersebut menanyakan nama Denji dan bilang gini pada Denji. Denji-kun, kalau aku tinggalkan udonku, nanti udonku memanjang dan gak enak. Jadi kamu bunuh iblis itu sendiri ya? Denji awalnya menolak dan bilang kalau dia juga pesan udon. Jadi kalau dia bunuh iblis dulu, udon dia juga keburu memanjang dan gak enak. Tapi sang cewek membalas perkataan Denji. Kurang lebih gini kata si cewek. Kamu udah lupa. Kamu kan anjingku dan aku adalah majikanmu. Kamu cuma bisa menjawab iya atau guk. Aku tidak butuh anjing yang menjawab tidak. Nanti udonku keburu dingin. Cepat laksanakan perintahku. Denji pun bilang iya dengan keras dan berlari masuk ke dalam hutan. Sambil lari, Denji menggerutu tentang perlakuan cewek tersebut. Denji bilang gini dalam hatinya. Padahal kukira dia orang baik. Padahal aku sudah mulai menyukainya. Ternyata dia adalah cewek yang sangat menakutkan. Memperlakukanku seperti anjing. Saat bilang seperti anjing, Denji mengingat tentang kematian Pochita. Soalnya meskipun Pochita adalah iblis Chainsaw, tapi bentukannya mirip anjing. Jadi Denji teringat tentang Pochita. Singkat cerita, Denji menemukan putri bapak-bapak yang tadi. Dia sedang bermain dengan seekor iblis cacing bermata satu.
Lalu mengejutkannya, anak tersebut malah melindungi sang iblis dan meminta agar Denji tidak membunuh si iblis cacing tersebut. Denji bingung dengan apa yang terjadi. Lalu si anak menjelaskan kalau sebenarnya iblis cacing tersebut cuma ingin melindunginya dari kekejaman ayahnya. Soalnya ayahnya sering memukulinya, makanya dia memohon banget agar Denji mengampuni si iblis cacing. Denji makin bingung mau menuruti majikannya untuk membunuh iblis ini atau membiarkan iblis ini hidup. Soalnya Denji merasa cukup relate dengan cerita anak tersebut. Denji kan juga temenan baik sama Pochita yang merupakan iblis juga. Akhirnya Denji mengizinkan mereka pergi. Tapi ternyata semua kata-kata manis tadi adalah jebakan. Iblis cacing itu pun menunjukkan wujud yang sebenarnya. Ternyata tubuh gadis kecil tadi cuma dimanfaatkan oleh si iblis untuk mengelabui Denji. Mengetahui hal tersebut, Denji makin gak ragu buat membunuh si iblis cacing sialan itu. Denji membunuhnya dengan satu tebasan gergaji mesin. Setelah selesai membunuh iblis cacing, Denji pun kembali ke rest area sambil membawa si gadis yang diculik tadi. Ternyata Denji sudah disambut oleh sang majikan. Setelah selesai menolong gadis kecil dari iblis cacing, tiba-tiba tubuh Denji kehabisan tenaga dan akan pingsan. Tapi Denji sangat beruntung, karena dia jatuh di bantalan empuk dan wangi milik sang majikan. Denji meminta maaf pada sang majikan karena dirinya kehabisan darah ketika berubah menjadi Chainsaw Man. Makanya tubuhnya jadi lemes banget. Lalu sang majikan bertanya pada Denji, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan Chainsaw Man. Lalu Denji menceritakan masa lalunya dan kontraknya dengan Pochita. Mendengar cerita Denji, sang majikan tersenyum sambil bilang, Aku percaya kok dengan ceritamu. Aku punya penciuman khusus, jadi aku tahu kalau ceritamu tidak bohong. Sahabatmu masih hidup di dalam tubuhmu. Bukan dalam artian secara romantis ya, tapi aku emang mencium aroma manusia dan devil di dalam tubuhmu. Mendengar perkataan tersebut, Denji sangat bahagia karena Pochita masih hidup. Lalu perut Denji kembali berbunyi karena kelaparan, dan dia ingin memakan udon. Sang majikan bertanya pada Denji, Kamu bisa makan sendiri? Dan Denji menjawab kalau dia tidak bisa makan sendiri. Akhirnya terjadilah adegan disuapin. Tapi ya cara nyuapinnya layaknya majikan ke anjingnya. Semua itu tidak masalah, soalnya Denji juga kayaknya menikmati perannya sebagai anjing. Lalu Denji menanyakan nama sang majikan. Ternyata namanya adalah Makima. Akhirnya setelah ini aku gak perlu pakai istilah sang majikan, karena udah disebutin namanya Makima. Capek juga kalau gak ada namanya. Oke, lanjut. Denji menanyakan tentang tipe cowok yang disukai Makima. Dan Makima menjawab, Tipe cowok yang kusuka adalah seperti Denji-kun. Denji bilang gini sambil bingung. Denji-kun? Aku dong. Chapter 2 pun selesai. Sebelum menyelesaikan video kali ini, aku mau curhat dikit. Aku kan awalnya baca manga Chainsaw Man tuh pakai versi terjemahan bahasa Indonesianya. Cuman karena ada banyak part yang malah susah kupahami, makanya akhirnya aku lanjutin baca manga ini pakai versi bahasa Jepang, yang merupakan bahasa aslinya. Ternyata ketika aku baca versi aslinya, aku malah lebih mudah memahami konteks ceritanya. Contohnya pas scene ini. Ketika Denji menanyakan tipe cowok yang disukai Makima, kan Makima bilang, Denji-kun mitai nahito, yang artinya orang seperti Denji-kun. Lalu Denji bilang, Denji-kun?
Orejang, yang artinya Denji-kun, aku dong. Ya kayak gitulah. Tapi di versi terjemahan bahasa Indonesianya malah jadi makin membingungkan. Di sana Makima bilang, orang sepertimu Denji. Terus Denji malah bertanya, sepertimu? Kalau begitu, itu bukan aku. Asli, meskipun pakai bahasa Indonesia, aku sebagai orang Indonesia pun susah mencerna maksudnya. Aku bukan bermaksud menyalahkan penerjemahnya atau terjemahannya ya. Soalnya kayaknya proses alih bahasa dari manga Chainsaw Man ini juga gak langsung dari bahasa Jepang, tapi dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Wajar kalau ada kesalahan dalam konteks sebuah percakapan. Soalnya tiap bahasa kan beda-beda nuansa dan penggunaan kalimatnya. Sekali lagi, aku gak maksud nyalain. Cuman jadinya aku lebih nyaman baca versi bahasa Jepangnya daripada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, selain biar pembahasan videoku otentik karena dari versi teks manga aslinya, hitung-hitung sambil mengasah skill bahasa Jepangku juga lah. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan, saran pembahasan ataupun sekedar ingin menyemangati, komen di bawah ya. Asli, komen kalian sangat membantuku. Paling tidak bisa bikin aku makin semangat untuk update lanjutannya. Kayaknya kalau pembahasan per satu chapter bisa update lebih cepat. Terima kasih atas dukungan di video episode 1 sebelumnya. Buat kamu yang suka dengan pembahasan alur cerita Chainsaw Man ini dan penasaran dengan kelanjutannya, bisa like dan subscribe channel Anime Asik. Aku akan berusaha terus melanjutkan pembahasan manga ini sampai selesai. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono douga ga ii na te omottara gutto botan to channel登録 onegai shimasu. Sampai jumpa di video Anime Asik selanjutnya.